Tahun ke-13 terjadi lonjakan. Jumlah jamaah dari Yasrib, 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Secara sembunyi-sembunyi, Muhammad SAW menghubungi pimpinan kelompok tersebut dan bersepakat untuk bertemu di Aqobah pada malam hari, 2 hari setelah ibadah haji. Muslim Yasrib berusaha menjaga kerahasiaan pertemuan tersebut di balik kegelapan malam. Ketika mereka sampai di Aqobah, para laki-laki dan perempuan menaiki gunung menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang bersama pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, yang ketika itu masih memeluk agama kaumnya, namun ingin menghadiri urusan yang tengah diikuti oleh keponakannya. Setelah majelis dipersiapkan, pembicaraan pun dimulai, guna mengesahkan perjanjian persekutuan agama dan militer. Yang berbicara pertama kali adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Dia berbicara untuk menjelaskan kepada mereka secara gamblang tentang konsekuensi serius yang akan mereka pikul akibat diadakannya persekutuan tersebut. Dia berkata, "Wahai kaum Khazraj, Muhammad berasal dari kami, sebagaimana yang kalian ketahui. Kaum kami yang satu pandangan dengan kami telah melarangnya, padahal dia dibanggakan oleh kaumnya dan dilindungi di negerinya. Tetapi dia justru hanya berpihak kepada kalian dan menjumpai kalian. Jika kalian melihat bahwa kalian dapat memenuhi apa yang kalian ajak kepadanya dan dapat melindunginya dari orang yang menentangnya, maka itu adalah hak kalian, termasuk risiko yang harus ditanggung. Dan jika kalian melihat bahwa kalian justru akan menyerahkan dirinya dan menghinakannya setelah dia keluar menyongsong kalian, maka dari sekarang tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya dia masih dibanggakan dan diberi perlindungan oleh kaum dan negerinya." Setelah mendengarkan ceramah Abbas, salah seorang laki-laki dari Yasrib berkata, "Kami telah mendengar apa yang telah engkau sampaikan. Karena itu berbicaralah wahai Rasulullah, ambillah untuk dirimu dan Rabb-mu apa yang engkau sukai." Jawaban ini menunjukkan sikap mereka kaum Ansor yang telah memiliki tekad bulat, keberanian, iman, dan keikhlasan di dalam mengemban tanggung jawab yang besar ini, sekaligus dampak-dampaknya yang serius. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan penjelasannya. Kemudian terjadilah pembaiatan. Lalu Rasulullah SAW berbicara seraya membacakan ayat Al-Quran, berdoa kepada Allah, dan memberikan sugesti mereka untuk masuk Islam. Kemudian bersabda, "Aku membaiat kalian untuk melindungiku dari hal yang biasa kalian lakukan, guna melindungi istri-istri dan anak-anak kalian." Lalu Al-Bara bin Ma'rur memegangi tangan beliau sembari berkata, "Ya, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, sungguh kami akan melindungimu dari hal yang biasa kami lakukan untuk melindungi jiwa dan istri-istri kami. Baiatlah kami, wahai Rasulullah. Kami adalah orang-orang yang mahir dalam berperang dan mengepung musuh. Kami mewarisinya sejak dahulu." Abul Haitham bin At-Taihan menyela perkataan Al-Bara yang masih berbicara kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya terdapat jalinan persahabatan antara kami dan orang-orang Yahudi, dan kami akan memutusnya. Apakah bila kami lakukan hal itu, lantas Allah memenangkanmu? Engkau akan kembali lagi ke kaummu dan membiarkan kami?" Ka'ab berkata, lantas Rasulullah pun tersenyum, kemudian bersabda, "Bahkan darah kalian adalah darahku. Kehancuran kalian adalah kehancuranku juga. Aku adalah bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan memerangi orang yang kalian perangi, dan mengadakan perdamaian dengan orang yang kalian adakan perdamaian dengannya." Tatkala mereka berkumpul untuk berbaiat, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, "Apakah kalian mengetahui untuk apa kalian berbaiat kepada orang ini?" Mereka menjawab, "Ya." Dia berkata lagi,
Sesungguhnya kalian akan membaiatnya guna memerangi orang-orang berkulit merah dan hitam. Jika kalian nantinya melihat bahwa bila harta kalian musnah karena tertimpa musibah dan para pemuka kalian dibunuh, akan menyerahkannya. Demi Allah, bila kalian lakukan itu, mulai dari sekarang akan menjadi kehinaan bagi kalian di dunia dan akhirat. Dan jika kalian nantinya melihat akan mampu menepati janji apa yang kalian ajak dia kepadanya, sekalipun harta musnah dan para pemuka kalian terbunuh, maka ambillah dia. Sebab demi Allah, hal itu adalah baik buat kalian di dunia dan akhirat. Mereka berkata, kalau begitu kami akan mengambilnya sekalipun harta kami ditimpa musibah dan para pemuka kami terbunuh karenanya. Wahai Rasulullah, apa imbalannya terhadap hal itu bila mana kami dapat menepatinya? Beliau menjawab, surga. Lalu mereka berkata, bentangkan tanganmu. Kemudian beliau membentangkan tangannya, lantas mereka pun membaiatnya. Dalam riwayat Jabir dia berkata, maka kami berdiri untuk membaiatnya. Lalu As'ad bin Zurarah yang merupakan orang paling muda dari 70 peserta tersebut memegang tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah proses baiat selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar dipilih 12 orang kepala kaum untuk menjadi pemimpin bagi kaum mereka, mengemban tanggung jawab terhadap mereka di dalam melaksanakan poin-poin baiat tersebut. Seketika itu juga pemilihan mereka dilaksanakan dan mereka yang terdiri dari 9 orang dari kalangan suku Khosroj dan 3 orang dari kalangan suku Aus. Setelah pemilihan para pemimpin terpilih tersebut selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil perjanjian lain terhadap mereka ini sebagai para pemimpin pilihan yang diserahi tanggung jawab. Beliau bersabda kepada mereka, kalian bertanggung jawab terhadap kaum kalian, sebagaimana yang pertanggungjawaban kaum Hawariyin terhadap Isa bin Maryam. Sedangkan aku adalah penanggung jawab bagi kaumku, yakni kaum muslimin. Mereka berkata, ya,